Nah, kembali ke Prosper. Jadi ada 7 kotak ini ya. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4, 5, 6, dan 7. Kotak pertama ini setting-setting option summary namanya. Setting-settingan biasa. Kotak kedua ini PVT atau Fluid Property. Kotak ketiga ini IPR atau Reservoir Performance. Kotak keempat yang ini itu adalah setting-setting untuk sumur ya, equipment dan lain sebagainya, tubing, casing, artificial lift itu di sini. Kemudian ini adalah teknik-teknik analisis yang akan kita lakukan, nanti akan di list di sini. Mau dia nodal analisis, mau buat VLP, mau buat macam-macam lah di sini. Nah, ini perkenalan softwarenya. Dan kotak yang ini adalah untuk well diagramnya. Seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke kasus pertama kita. Kita double klik di sini ya. Jadi teman-teman kalau punya Prosper bisa ikuti saya. Kalau enggak apa-apa. Ini kita record. Nanti teman-teman bisa play lagi gitu ya. Nah, kita akan membahas kasus sumur gas. Jadi di sistem summary, fluid description, di pilihan fluid, kita open drop down menu, ada dry and wet gas. Kita pilih dry and wet gas. Ya. Kemudian metodenya black oil. Nah, kalau teman-teman belajar PVT di bagian reservoir engineering ya, kita bisa melakukan analisis secara black oil atau dengan equation of state. Nah, black oil ini lebih seperti black box aja. Kita cuman mengenal oil atau gas, ya oil atau gas aja gitu. Dengan identitasnya kita beri specific gravity gitu ya. Tapi kalau kita pilih equation of state, nah ini lebih detail. Kita perlu perkenalkan komposisi-komposisinya. Seperti itu ya. Dia terbangun dari metana, etana, propana, butana, dan lain sebagainya. Kalau black oil, dia nggak peduli. Metana, etana itu di-skip sama dia. Langsung dia pakai specific gravity. Nah, kita akan mulai dengan yang simple dulu. Jadi kita pakai black oil. Separatornya single stage separator. Kemudian PVT warningnya disable aja, disable warning. Water viscosity, kita akan pakai korelasi. Jadi kalau teman-teman belajar fluida reservoir atau reservoir engineering, itu ada banyak persamaan untuk menghitung viskositas. Nah, kita akan pakai salah satunya, gitu ya. Use default correlation. Water vapor, itu bisa kita skip aja, untuk simple gitu ya. Nah, kemudian setting untuk sumur. Aliran kita akan melalui tubing, jadi tubing flow. Kemudian tipe sumurnya tentu saja produser, karena kita gas producer. Nah, metodenya kita akan tidak pakai artificial lift. Seperti itu ya, untuk sumur gas ini. Kemudian yang ini bisa kita ikuti by default aja ya, predict pressure and temperature, kasus offshore misalnya. Modelnya rough approximation, range-nya full system, brine properties correlation-nya bisa pakai default, tipenya kita case hole, ya, tapi bisa juga kita modelkan open hole ya. Oke, jadi case hole, send control-nya tidak ada, inflow type-nya single branch. Oke, klik done ya. Nah, nanti di sini udah ready, Prospernya udah ready untuk kita input, kita populasikan dengan data seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tab kedua. Oke. Di sini kita akan setting semua data fluid property-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa follow gas gravity-nya 0,7. Oke. Separator pressure-nya misalnya 0 aja atmosfer gitu ya. Condensate gas ratio misalnya ada kondensat misalnya 5 stock tank barrel per mmscf. Condensate gravity misalnya 40 degree API. Water gas ratio misalnya tidak ada. Salinity misalnya 20.000 ppm. Tidak ada H2S, tidak ada CO2, tidak ada nitrogen. Gitu ya. Untuk persamaan gas viscosity-nya kita bisa pakai default yaitu persamaan Lee et al. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita punya data laboratorium, kita bisa melakukan PVT matching. Kalau kita punya datanya, kita bisa masukkan ke match data. Dimasukkan di sini gitu ya. Tapi supaya kita simple aja untuk saat ini, kita skip aja.
Jadi dengan data-data seperti ini kita sudah bisa mendeskripsikan fluida reservoirnya. Klik done. Oke, jadi secara PVT, secara fluid property, sistemnya sudah ready. Nah, baru kita masuk setelah selesai di bagian PVT, kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu IPR. Double klik di sini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat, di reservoir model ada banyak sekali model yang bisa kita pakai. Ada banyak sekali model yang bisa kita pakai, ada IPR Jones, ada Forkamer, back pressure, C dan N gitu ya. Macam-macam kita bisa konstruksi si IPR-nya. Gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan pakai Petroleum Experts. Nah, ini persamaan dari Prosper ya, Petroleum Experts. Nah, teman-teman bisa pelajari nanti kalau buka help-nya, teman-teman bisa baca di situ basis perhitungan dari IPR ini. Nah, kemudian misalnya kita udah dapat data reservoirnya, tekanan reservoirnya misalnya, atau SBHP, Static Bottom Hole Pressure, 4.500 misalnya. Temperatur reservoirnya misalnya 313. Kemudian water gas rasionya tidak ada water misalnya, tapi kita punya kondensat gas rasionya 5 stock tank barrel per MMSCF. Nah, kemudian kita juga bertanya nih ke teman-teman geologis, ke teman-teman petrofisis, kita dapat info misalnya permeability-nya 35 milidarcy, kemudian reservoir thickness-nya misalnya 75 feet, gitu ya. Kemudian drainage area-nya, misalnya kita lakukan pressure transient analysis, atau kita lihat peta reservoirnya, 450 acres. Oke, kemudian DHF factor-nya 31,6, ini asumsinya reservoirnya berbentuk sirkular ya, atau secara 3 dimensi seperti silinder gitu. Jadi DHF factor-nya 31,6. Tapi kita juga bisa hitung nih DHF factor berdasarkan panjang, lebar, dan juga jarak ke sisi-sisinya. Nah, kita bisa hitung nih berapa DHF factor-nya. Tapi kita pakai 31,6 karena asumsi kita areanya itu seperti lingkaran. Wellbore radius misalnya 0,354. Kita bisa tanya ke teman-teman drilling engineer atau completion engineer. Kemudian perforation intervalnya misalnya 75 feet. Jadi seluruh ketebalan reservoirnya kita perforasi. Gitu ya. Kemudian time since production start misalnya 50 hari dari semenjak sumur ini diproduksikan. Jadi kita masih mengconsider waktu dalam perhitungan IPR. Kemudian porositas dari reservoirnya misalnya 19%, Connaught water saturation-nya misalnya 0,2, kemudian non-Darcy flow faktornya kita akan calculate, beta faktornya kita pakai original, permeability entered-nya misalnya kita pakai total permeability. Oke, so far so good. Untuk non-Darcy flow factor, karena ini kita pilih calculated, nanti unsur D-nya ini akan dikalkulasi oleh Prosper. Kemudian kita perlu input ini, mechanical dan geometrical skin. Misalnya kita udah lakukan pressure transient analysis, kita tahu skinnya 12. Kita input aja 12. Ya, di sini perhitungan mechanical geometrical skinnya kita langsung pakai enter skin by hand. Jadi langsung kita input skinnya berapa, 12 dalam hal ini. Tapi kalau kita pakai metode log, metode MacLeod, Caracas tarik, nanti kita perlu input lagi beberapa data sebelum bisa kita dapatkan skinnya. Tapi biar cepat, misalnya kita sudah analisis gitu ya, kita bisa langsung masukin aja skinnya 12. Nah, kalau seperti ini kita udah ready, kita bisa tinggal calculate, klik calculate button. Nah, di sini kita langsung dapat nih berapa OOF-nya, absolute upon flow atau maximum flow rate. Nah, kita dapat 93,26 MMSCF per day. Dan juga non-Darcy flow factor-nya sudah dihitung. Nah, di sini kita bisa klik plot result. Misalnya saya ingin plot IPR, berarti horizontal axis-nya flow rate, vertical axis-nya atau y-axis-nya itu pressure. Kita bisa plot yang lain, tapi saya fokus ingin pressure aja. Klik done. Kita tunggu.
Nah, langsung di sini kita punya IPR curve-nya. Jadi gampang banget kita sudah bisa generate IPR-nya dengan absolute open flow-nya 93 mmSCF per day, skin faktornya 12. Oke, kemudian kita klik finish, klik done lagi. Nah, di sini langsung kelihatan IPR kita. Jadi kita udah cover bagian PVT dan juga bagian IPR. Very simple kan teman-teman. Yang penting semua datanya harus kita sudah siapkan sebelum kita modeling. Kemudian kita masuk ke seksi berikutnya. Nah, ini bagian sumurnya. Nah, kita double klik seperti biasa. Ada beberapa input data yang perlu kita berikan. Nah, misalnya saya ingin fokus ke sumurnya aja, berarti saya tidak akan membahas tentang surface equipment. Jadi saya akan tik beberapa saja. Saya tidak akan bahas surface equipment karena saya ingin modeling sumurnya saja. Dan misalnya saya tidak punya permanent gauge, permanen alat ukur di dalam sumur, jadi saya juga tidak akan mengedit bagian ini. Nah, setelah itu kita klik edit. Di sini ya, edit button. Kita masuk bagian deviation survey dulu. Gitu ya. Misalnya kita punya sumur vertikal yang cukup dalam, sampai kedalaman 14.500. Karena dia vertikal, berarti measured depth dan true vertical depth-nya sama. Berarti 14.500. Very simple seperti ini ya, deviation survey-nya, sumur vertikal. Kita bisa klik plot. Nah, kita dapat struktur atau kemiringan sumurnya dia vertikal. Kita klik finish, klik done. Berikutnya adalah komponen downhole equipment. Mulai dari Christmas tree sampai bagian paling dasar. Nah, ini sangat gampang, jadi kita mulai dari Christmas tree kedalaman 0. Baru bagian berikutnya adalah kita buka aja drop down menunya. Kita set tubing, gitu ya. Kemudian kita taruh dulu sampai kedalaman 1.200 feet. Misalnya inside diameternya 3,992. Untuk kekasarannya, roughness-nya kita bisa ikuti default aja. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tubing lama, kita bisa buat dia lebih kasar, kita naikkan aja nilainya dari 0,0006, kita naikkan sedikit gitu ya. Supaya kita menyatakan bahwa dia tubing yang cukup kasar gitu ya, karena dia udah lama. Mungkin ada parafin, mungkin ada scale, mungkin ada korosi yang membuat permukaannya itu menjadi lebih kasar. Kemudian kita mau pasang safety valve, subsurface safety valve, triple SV. Nah, untuk safety valve kita cuma perlu input inside diameternya aja, misalnya 3,8. Baru kita pasang lagi tubing sampai kedalaman 14.000 feet. Nah, untuk diameternya sama, 3,992, roughness-nya juga sama. Rate multiplier ini pengkali aja ya, pengali. Jadi, entahkah alirannya satu, full gitu ya, terisi dengan flow, terisi dengan gas, atau alirannya bercabang. Gitu ya. Jadi, 50% aliran kemana, 50% kemana gitu ya. Nah, kita ingin aliran kita semuanya melalui tubing ini ya, jadi multipliernya cukup 1. Kemudian kita pasang casing pastinya ya, kita perlu casing sampai dari atas banget sampai ke dasar sumur, sampai kedalaman paling bottom 14.500. Nah, kita perlu input casing inside diameternya misalnya 6,4. Jadi kalau teman-teman nanti jadi petroleum engineer, production engineer, atau reservoir engineer yang membuat well model, untuk downhole equipment, teman-teman bisa baca dari well history, atau kalian bisa nanya ke teman-teman completion engineer atau workover engineer biasanya. Label kalau teman-teman mau bisa kasih nama misalnya wellhead gitu ya. Kemudian tubing, kemudian safety valve gitu ya. Ini bisa manual aja diketik, tubing dan casing. Very simple. Bagian button-button yang lain ini bisa kita skip aja. Kita klik done. Oke, berikutnya geothermal gradient. Oke, geothermal gradient misalnya di sini overall heat transfer coefficient-nya 5 misalnya gitu ya, atau 3 misalnya. Kemudian kita perlu masukkan data temperatur. Misalnya dari bagian top di kepala sumur, temperaturnya itu 60 degree Fahrenheit. Nah, ini bisa kita tanya ke teman-teman surface engineer. Mereka biasanya punya data temperatur gitu ya. Kemudian
di kedalaman reservoir, misalnya dari pengukuran kita, temperaturnya 313 degrees Fahrenheit. Oke, sangat gampang. Kita bisa klik plot. Ya, seperti ini plot temperaturnya. Klik finish, klik done, heat capacities. Ini seperti ini, kita bisa ikuti default setting aja ya, default setting. Setelah beres, klik done, kita bisa cek summary-nya. Klik summary di sini. Oke, kita klik punya tabel besarnya ya, tabel yang lengkap. Dan kita bisa gambar juga. Kita klik draw down hole. Nanti konfigurasi dari Christmas tree, tubing, safety valve, tubing, sampai casing semuanya tergambar. Kedalamannya dan juga ukurannya. Klik done lagi, jadi sangat gampang. Klik done lagi, gitu ya. Klik done lagi. Oke, nah langsung tergambar nih sumur kita. Well diagramnya atau well sketch-nya semuanya udah tergambar. Nah kalau sudah seperti ini, kita udah ready untuk melakukan analisis. Ya, analisisnya macam-macam, semuanya yang bisa kita lakukan ada di sini. Nah, yang pertama kita tertarik adalah pasti nodal analisis. Dalam hal ini namanya sistem IPR VLP. Ya, kita bisa buat itu, kita klik. Nah, misalnya top node pressure atau kepala sumur ya, tekanan kepala sumur atau wellhead pressure misalnya 1250 PSI. Nah, kemudian water gas ratio misalnya tidak ada, condensate gas ratio misalnya 5. Nah, kita perlu pilih petroleum vertical lift correlation-nya apa gitu ya. Nah, misalnya kita start dulu pakai persamaan petroleum experts 2. Nantinya kalau teman-teman sudah punya data tekanan gitu ya, kalian bisa melakukan matching untuk tahu vertical lift correlation yang paling cocok apa gitu ya. Nah, kita start dulu pakai persamaan default. Kemudian rate methodnya kita pakai automatic geometric ya. Ini dibuka open drop down menu, automatic geometric. Ini supaya seluruh bagian IPR-nya bisa kita capture. Nah, udah deh, kita tinggal klik calculate, show calculating data. Beres ya, langsung tergenerate nodal analysis, IPR yang warna merah, VLP yang berwarna biru. Nah, dari sini, dari cross intersection antara IPR dan VLP, kita dapat gas rate-nya itu 47 mmscf per day, oil rate-nya 238,6, atau ini condensate gas rate, condensate rate-nya ya. Water tidak ada, dan lain sebagainya. FBHP-nya, flowing bottom hole pressure-nya ini, dissolution node pressure 3126. Teman-teman juga bisa cek di plot, klik plot, system plot, plot all cases, x-axis-nya flow rate, y-axis-nya VLP dan IPR, kita klik done. Udah beres. Ya, nodal analisisnya sudah beres. Ada IPR dan VLP. Nah, teman-teman bisa melakukan sensitivity analysis, bisa klik cases. Misalnya teman-teman ingin mengetahui pengaruh perubahan tekanan reservoir. Misalnya kita tinggal pilih aja reservoir pressure. Kita start dari originalnya misalnya 4.500, terus misalnya turun ke 3.000, turun ke 2.000, turun ke 1.500, apa yang terjadi gitu ya. Kita klik done, calculate aja, show calculating data, udah beres gitu ya. Jadi di 4.500 masih ngalir dia, masih berpotongan antara IPR dan VLP. Gitu ya. Kemudian ini flow rate-nya kalau 3.000 ya, tinggal kita pilih aja case mana yang ingin kita tunjukkan. 3.000 masih ngalir tapi rate-nya udah turun banget. Kalau 2.000 masih ngalir tapi hanya sisa 5 mmscf per day. Kalau sisa tekanan reservoir 1.500 udah tidak ada perpotongan antara IPR dan VLP, sumurnya akan mati. Kita bisa klik sensitivity plot ya. Di sini ada sensitivity plot. Nah, di sini bisa kita plot macam-macam. Kita klik variable. Misalnya saya ingin melihat pressure terhadap gas rate ya. Jadi sumbu Y-nya, Y-axis-nya gas rate, klik done. Dapat teman-teman lihat, semakin kecil tekanan reservoir, semakin kita ke kiri, laju alir gasnya juga semakin kecil. Gitu ya. Jadi
Udah sangat clear gitu. Tekanan reservoir sangat penting untuk kita. Klik done. Oke. Kita juga bisa plot, system plot, plot all cases. Klik done. Nah, baru di sini udah kelihatan pengaruh penurunan tekanan reservoir terhadap aliran kita. Ya, 4.500 masih oke alirannya, turun terus sampai 1.500 sudah tidak ada lagi perpotongan. Nah, jadi dengan ini teman-teman bisa mengeksersis berbagai macam kasus gitu ya. Ini cocok untuk kita belajar sendiri, untuk kita kerja, atau untuk kita buat skripsi. Teman-teman juga bisa exercise, misalnya case-nya, apa yang terjadi kalau kondensatnya makin banyak, gitu ya. Kita ganti aja reservoir pressure dengan condensate gas ratio. Misalnya aliran kondensatnya, atau kita ganti water gas ratio. Tadi kasus kita 0 ya, tidak ada water. Bagaimana kalau waternya 5, atau 10, atau 20? Apa yang terjadi terhadap aliran gas kita? Tentu saja alirannya pasti akan terganggu. Karena kalau ada water, berarti beban yang diangkat itu makin berat. Ya. Jadi kita ingin melihat pengaruhnya. Bagaimana kalau dia 50 barel per mmSCF? Kita klik done. Sama, tinggal calculate. Show calculating data. Nah, kalau dia 0, alirannya masih bagus, masih sehat. Kalau dia 5, udah mulai nih. Ya, alirannya masih bagus, tapi ada banyak bendera-bendera tulisannya Turner. Ini artinya ada risiko liquid loading. Liquid loading artinya kalau tekanannya rendah atau liquidnya kebanyakan, nanti di suatu titik sumur kita nggak bisa lagi mengangkut beban fluida, beban liquidnya, beban waternya ke permukaan yang kalau dibiarkan terus sumurnya bisa load up, ya, atau sumurnya akan keisi dengan liquid dan nggak bisa ngalirkan gas lagi. Ya, jadi kita melihat semakin banyak water itu semakin berbahaya terhadap aliran. Ya, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan studi kasus, kita bisa memvariasikan macam-macam ya, macam-macam untuk kebutuhan analisis kita. Nah, saya hilangkan case-nya, kita kembali ke base case. Nah, ini satu analisis yang bisa kita lakukan ya, dengan melakukan nodal analisis. Nah, kita klik done. Untuk kasus berikutnya, let's say kita ingin mengubah sumur ini menjadi sumur CO2 injektor. Yang tadinya produksi gas, kita mau convert dia menjadi CO2 injektor untuk penampungan CO2. Ya, reservoir kita nggak lagi kita pakai untuk produksi gas, tapi kita mau nyimpan CO2 storage ya. Kita mau nyimpan CO2 ke dalam reservoir kita melalui sumur ini. Nah, kita ubah semuanya. Kita mulai dengan option summary. Misalnya kasusnya gitu ya. Nah, kita akan pakai kasus yang lebih kompleks nih. Pertama kita ganti fluida menjadi retrograde condensate. Metodenya sekarang kita pakai equation of state. Jadi kalau CO2 injektor dia butuh pakai equation of state. Oke. Kemudian equation of state-nya kita pakai Prosper internal EOS ya, atau equation of state. Separatornya multi-stage separator. Yang lain masih kita ikuti default. Nah, sekarang flow type-nya tubing flow, tapi tipe sumurnya bukan lagi producer, tapi kita pakai sebagai injektor. Ya, sebagai injektor. Kemudian modelnya kita ganti dengan bukan lagi rough approximation, tapi improve approximation. Kalau udah, kita klik done. Oke. Nah, sekarang kita bukan lagi pakai black oil, tapi komposisional. Jadi harus lebih hati-hati. Kita masuk ke bagian PVT. Nah, udah berubah tampilannya. Ya, udah berubah tampilannya. Sekarang kita perlu masukkan komponen fluidanya, entah dia H2O, CO2, N2, CH4, macam-macam. Ya. Nah, kita lihat dulu ini window-nya. Kita in most cases kita bisa ikuti default aja. Tapi di sini kita pastikan reservoir temperaturnya 313, salinity 20.000. Nah, kita bisa open bagian change, kita bisa setting lagi untuk equation of state-nya.
EOS modelnya kita pakai Peng Robinson, umumnya Peng Robinson. Dan untuk volume shift-nya kita pastikan correct CO2 density-nya kita pilih yes. Everything else kita ikuti default aja, klik OK. Nah sekarang misalnya saya ingin inject pure CO2. Kalau saya ingin inject pure CO2, saya siapkan data-data fisik komponennya. Misalnya saya sudah siapkan, saya copy dari spreadsheet dan paste ke sini. Nah ini dia. Jadi saya masukkan data fisik CO2. Mol persennya 100 misalnya. Jadi pure CO2 saya inject. Critical temperature, critical pressure, critical volume, eccentric factor, molecular weight, specific gravity, ini kita ambil semuanya dari library. Ya, jadi saya sudah siapkan data-datanya, tidak secara otomatis di-generate di Prosper, ini harus kita siapkan dulu. Ya, jadi tinggal di copy dari spreadsheet, paste ke sini. Jadi kita punya CO2 pure, kita bisa cek phase envelope. Kita klik di sini button phase envelope. Kemudian kelihatan di sini ya, hasil untuk phase envelope-nya di tabel ini, kita bisa klik plot. Nah ini ya, phase envelope untuk CO2-nya. Jadi di sini ada kurva fasanya. Di bagian kurva ini, di bawah kurva ini, fasenya akan gas. Di atas sini akan liquid. Di seberang sini akan supercritical. Kalau kita mau inject CO2, sebaiknya kita inject fase liquid atau fase supercritical. Jadi kita bisa menyimpan sebanyak mungkin dengan volume sekecil mungkin ya. Menyimpan dalam massa sebesar mungkin, volume sekecil mungkin, makanya kita inject dalam liquid atau supercritical. Kita klik exit, kita juga bisa generate hidratnya ya. Tinggal di sini ketik klik hidrat, nanti dia akan menghitung gitu ya, dan membuat generate kurva hidratnya. Kita bisa cek lagi plot. Nah, kelihatan di bagian pressure temperatur berapa hidrat CO2 akan terbentuk. Hidrat ini berbahaya karena bisa memblok aliran ya. Kita klik exit, klik OK, klik done. Nah, fluid property-nya udah beres. Ya, klik fluid property udah beres. Sekarang kita masuk aja ke IPR-nya. Nah, IPR karena dia cuma dikonversi dari produser menjadi injektor, ya harusnya di IPR-nya tidak ada perubahan. Jadi kita maintain, kita keep as it is. Jangan kita ubah. Ya, bisa aja sebenarnya terjadi formation damage dan lain sebagainya, tapi starting point-nya kita preserve aja data IPR-nya. Jadi kalau kita klik calculate lagi, nggak apa-apa, di sini ada message gitu ya. Target GOR-nya besar, nggak apa-apa. Karena ini memang biasa seperti ini, kalau diubah jadi CO2 injektor, akan ada flag seperti ini, akan ada notifikasi seperti ini, nggak apa-apa, kita abaikan. Klik done. Klik done lagi. Atau tadi bisa kita klik plot ya, plot result. Nah, seperti ini. Jadi udah, kita punya IPR, tapi IPR untuk injeksi. Bedakan ya, IPR untuk produksi dengan IPR untuk injeksi, itu berbeda. So, klik finish, klik done lagi. Nah, sekarang IPR-nya bentuknya seperti ini ya. IPR-nya bentuknya seperti ini. Kemudian kita cek lagi untuk sumur, double klik. Di sini kita perlu setting injected fluid temperature. Misalnya CO2-nya kita inject pada suhu 75 degree Fahrenheit. Oke. Untuk yang lain kita cek lagi edit ya. Deviation survey kita cek, downhole equipment cek, temperatur data cek, klik edit. Deviation survey pasti sama, tidak ada perubahan. Jadi kita klik done. Downhole equipment juga sama, tidak ada perubahan. Jadi kita klik done juga. Nah, di sini sedikit ada perubahan setting untuk temperatur gradient. Ini penting banget untuk CCUS, untuk CO2 injektor, karena tadi kita perlu memaintain fasenya itu fase liquid atau supercritical gitu ya. Jadi heat transfer, perhitungan heat transfer di sini sangat penting gitu ya. Misalnya 3, seperti yang sudah diinput tadi ya.
Nah, heat transfer coefficient ini bisa kita dapat dengan lebih akurat kalau kita lakukan matching. Misalnya sudah oke semua, kita klik oke, klik done, kita klik done lagi. Nah, kemudian untuk memastikan kita klik file, nanti di sini ada preference, ya kita klik preference. Ini preferensi aja atau setting-setting aja. Kita pergi ke limit. Nah, di sini kita bisa setting hal-hal yang perlu untuk kita setting gitu ya. Dalam hal ini, untuk CO2 injektor, kita perlu calculation step length-nya kita 50 feet, dan use correlation step length-nya kita ganti yes. Seperti itu, selebihnya kita bisa ikuti default. Oke, tinggal klik done. Kita udah siap untuk melakukan nodal analisis. Jadi kita klik calculation, system IPR VLP. Oke, top node pressure-nya 1250, jadi tekanan injeksi di kepala sumur 1250. Total GOR-nya masih sama ya, 1 juta. Ini angka default aja sebenarnya. Intinya ini adalah gas reservoir ya. Gas reservoir, jadi gas dibagi oil. Kalau tidak ada oilnya berarti kan mendekati tak hingga ya. Gas dibagi oil, oilnya zero, mendekati tak hingga. Atau angkanya sangat besar. Nah, di Prosper dalam hal ini, kode yang kita tulis itu adalah 1 juta atau 1 kali 10 pangkat 6. Jadi seperti ini. Udah beres, tinggal klik calculate, show calculating data. Nah, karena ini komposisional, karena ini equation of state, perhitungan jadi lebih lama dibandingkan black oil. Nah, kita lihat seberapa banyak yang bisa kita injek. Oke, udah beres. Klik done. Udah beres. Jadi, pada kondisi seperti ini kita bisa injek gas atau injek CO2 pure sebanyak 42 mmSCF per day. Ya, jadi seperti ini nodal analisisnya. Kita juga bisa klik plot, system plot, plot all cases. Klik done. Kita akan dapatkan plot nodal analisisnya. Kalau kita di sini gas rate, VLP, IPR seperti ini. Finish. Nah, di sini ada oil rate. Ini bisa kita abaikan ya. Ini keterbatasan software sampai saat ini ya. Mungkin belum terlalu sophisticated, tapi sebenarnya kita nggak produksi gas atau tidak produksi oil dalam hari ini. Tidak ada oil. Jadi kita hanya fokus ke menginjek CO2 42 mmSCF per day. Klik done. Nah, kita bisa melakukan perhitungan lain dalam hal ini untuk CO2 injeksi. Kita buat gradient. Jadi klik calculation, gradient. Nah, di sini kita input misalnya wellhead pressure 1250, water gas ratio tidak ada, total GOR seperti ini 1 juta, injected fluid temperaturnya 75 di kepala sumur 75 Fahrenheit, gas rate-nya misalnya 20 mmSCF per day. Kita tinggal klik calculate, show calculating data, untuk dapatkan profil tekanan di sepanjang sumur. Oke, jadi kita bisa tahu mulai dari kepala sumur sampai ke bottom hole seperti apa profil tekanan dan temperaturnya dan berapa gradiennya, berapa mixture density-nya. Kalau dari sini, dari mixture density-nya sekitar 50-an pound per cubic foot, ini arahnya tendensinya mengatakan bahwa ini fasenya liquid. Jadi kita cukup safe, ini cukup bagus gitu ya, kita menginjek pure CO2 dalam fase yang liquid. Kita juga bisa melihatnya, misalnya kita klik layout, saya ingin menunjukkan regime, ya misalnya regime-nya kita cek, klik done. Ya, regime-nya regime bubble. Saya ingin menunjukkan yang lain, misalnya mixture density gitu ya. Kemudian kita bisa plot macam-macam atau tunjukkan di macam-macam gitu ya.
Kalau fasa kita perlu mencari dengan lebih detail di mana ya fasanya ya. Ini bagian yang terakhir sebenarnya. Atau ya mungkin bisa kita skip dulu, tapi intinya kita bisa menunjukkan apakah dia fase liquid atau fase gas dengan plotting-plotting seperti ini. Oke, jadi ini di sini ya. Jadi regimenya bubble, oh di sini ada gas dan lain sebagainya, ini bisa kelihatan. Tapi dari sini kita bisa melihat mixture density. Ini perlu kita cross check lagi, tapi sepertinya ini harusnya liquid ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini ada keterbatasan data dan keterbatasan kalkulasi. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mendapatkan profil tekanan dan temperatur dari kepala sumur sampai ke bottom hole. Oke, so that's all. Jadi dalam exercise kali ini kita sudah memodelkan sumur gas, ya, memodelkan sumur gas dan juga mengubah sumur gas menjadi sumur injektor CO2. Jadi semoga yang kita exercise hari ini itu berguna buat teman-teman semua, supaya teman-teman makin aware dengan software ini, makin bisa mengantisipasi challenge-challenge-nya dan bisa menggunakannya untuk kasus-kasus yang menarik.